Kita menggunakan istilah gelombang ini karena sebenarnya ini mewakili karakter kita di Indonesia. Betul. Indonesia ini 2/3-nya itu laut. Halo Sobat Bisnis, kali ini kita kembali berbincang soal politik dan hari ini kita tahu sendiri suatu perkembangan bahwa menjelang 2024 akan ada event besar pemilu presiden dan pemilu legislatif. Tentunya dengan demikian partai-partai politik baik yang telah ada maupun yang baru berdiri tentu melakukan persiapan-persiapan. Tidak salah kalau beberapa orang mengatakan ini adalah sebuah pemanasan politik. Untuk itulah pada hari ini hadir bersama kita, tidak asing lagi bagi kita adalah Ketua Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Bapak Anies Mata. Nah, kali ini kita coba berbincang-bincang bagaimana sih sebenarnya pemanasan yang dimaksud tadi dan apa tentunya target-target Partai Gelora Indonesia ini nantinya ke depan. Termasuk jangan-jangan juga sudah menyiapkan calon presidennya gitu loh. Silakan Pak Anies mungkin diberikan sedikit penjelasannya. Jadi alhamdulillah kita akan merayakan hari ulang tahun Partai Gelora, Partai Gelombang Rakyat Indonesia yang kedua. Nanti tanggal 28 Oktober. 28 Oktober. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Itu. Jadi Gelora dan Pemuda ini memang satu makna. Satu makna, menginspirasi. Yang membuat kita itu sebagai pemuda berbeda karena gelora kita. Karena gelora kita. Luar biasa. Nah, alhamdulillah memang sejak berdirinya sampai sekarang ini kami fokus membangun kekuatan politik yang real dari sebuah partai. Sehingga fokus pertama kami ada dua. Yang pertama adalah pembangunan rekrutmen kader. Yang kedua adalah pembangunan jaringan struktur di seluruh daerah. Alhamdulillah jumlah kader kita sekarang ini bertambah 2.500 sampai 3.000 per hari. Per hari? Iya. Jadi sekarang ini sudah hampir 500.000 kader kami. Mudah-mudahan insya Allah pas 500.000 nanti di hari ulang tahunnya ini 449.000 sekarang ini. 449.000. Nah, tapi ini berjalan dengan pertambahan 2.500 sampai 3.000 kader per hari. Yang kedua, struktur kami alhamdulillah sudah ada di 34 provinsi. Sudah ada di 514 kabupaten kota, ya, atau 100%. Dan sudah ada di 5.900 lebih kecamatan dari 7.000-an lebih sedikit. Artinya semua itu telah memenuhi syarat sebagai partai baru ya? Kalau untuk persyaratan verifikasi faktualnya nanti sebagai peserta pemilu, insya Allah sudah memenuhi. Sudah siap ya, siap bertanding ya? Insya Allah. Jadi di kecamatan kita sudah punya 80, mungkin sekarang sudah 83% ya dari total jumlah kecamatan. Sedangkan di kelurahan dan desa itu sudah ada sekitar 10% dari 80.000 lebih. Desa 83.000 kira-kira. Pak Anies, kehadiran sebuah partai baru tentu tidak mudah ya. Artinya juga siap bertanding dengan partai yang sudah eksis. Ada 9 partai sekarang di Senayan loh. Nah, intinya ini Partai Gelora siap untuk bertarung dengan partai yang sudah ada ya? Insya Allah, saya yakin waktu mendirikan partai ini dari awal, karena ini hasil pergulatan pemikiran saya yang panjang. Saya yakin bahwa sepanjang ada sesuatu yang bisa kita berikan bagi bangsa, kita akan eksis, kita akan relevan. Ada fenomena yang menarik terakhir ini Pak Anies. Ya, artinya di tengah persaingan begini terjadi dinamika baru di mana sebuah partai yang cukup kuat bergabung ke pemerintah membuat angka kursi di parlemen itu menjadi 82%. Nah, artinya ini kan sebuah fenomena baru. Apa strategi kira-kira dari Partai Gelora melihat ini? Apakah nanti ya bisa jadi akan mencoba untuk mengambil segmen pasar yang sama atau mencoba mencari yang berbeda? Saya mau menjelaskan dulu perbedaan antara dua hal. Antara dukungan politik dan kapasitas negara. Dukungan politik yang besar tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya kapasitas negara.
dukungan politik besar itu berguna untuk melancarkan semua proposal pemerintah yang membutuhkan basis perundang-undangan. Oke. Gitu. Jadi dengan dukungan yang ada di DPR misalnya, maka proses ini bisa lancar. Tapi itu tidak dengan sendirinya membuat pemerintah itu menjadi kuat dalam pengertian kapasitasnya untuk menyelesaikan krisis. Berbagai persoalan bangsa. Misalnya seperti yang sekarang sedang terjadi. Katakanlah misalnya sekarang dalam isu ekonomi misalnya. Ya. Selama masa pandemi ini, angka kemiskinan kita itu balik lagi ke 2 digit. Oh, menjadi 10,54%. Kalau nominalnya itu kira-kira ada 27 juta populasi ya. Itu bukan angka yang kecil. Nah, dalam hampir 2 tahun masa pandemi ini kan ada pertambahan jumlah orang miskin sekitar 2,7 juta orang miskin baru yang atau balik tadinya sudah ada di atas balik lagi jadi miskin, ya kan? Miskin lagi. Kalau kita tambah dengan kelas menengah yang rapuh, ini yang saya sebut dengan fragile middle class. Jadi kelas menengah yang rapuh, gampang jatuh miskin kembali. Ini angkanya bisa sangat besar sekali, gitu loh. Nah, itu yang saya maksud. Kapasitas negara menghadapi tantangan seperti itu. Artinya Gelora siap melihat curug pasar di antara dua itu. Karena itu dari awal kami memposisikan diri tidak dalam pemerintahan tapi juga tidak dalam oposisi. Sebab kita membutuhkan terobosan besar untuk menghadapi krisis ini yang mengharuskan kita keluar dari polarisasi yang ada. Strateginya barangkali? Nah, strategi yang kita pakai di sini adalah kampanye berbasis literasi. Maksudnya begini, kita ingin mengubah pola hubungan antara partai politik dengan rakyat ini, dengan voters. Bukan dalam pola hubungan pemberi dan penerima. Selama ini kan ini yang terjadi. Dan ini yang dimaksudkan orang dengan bahasa transaksional seperti itu kan. Karena ini tidak memberdayakan. Waktu kita memutuskan untuk menggunakan nama gelombang rakyat, tujuan kami adalah menjadikan rakyat sebagai pelaku sejarahnya sendiri yang bertanggung jawab atas kehidupannya, bertanggung jawab menentukan arah kehidupannya sendiri. Karena itu memang orientasinya pada pemberdayaan. Nah, pemberdayaan pertama itu dilakukan dengan membuat penyadaran. Saya yakin kita ini di elit politik banyak melakukan kesalahan fatal dengan menganggap bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang sederhana. Memang kalau kita lihat secara pendidikan, hanya 9% orang Indonesia yang punya pendidikan tinggi. Ya kan? Tentu ini tidak akan cukup untuk membuat Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia. Persis. Ya kan? Kita harus membuat orang yang punya pendidikan tinggi jauh lebih besar dari itu. Mungkin 70-80% baru kita akan kuat. Gitu ya. Tapi sebenarnya era digital ini, era internet, ini membuat akses orang kepada pengetahuan ini menjadi sangat besar. Sehingga saya percaya bahwa orang Indonesia yang sekarang ini terhubung secara baik atau relatif connected lah dengan dunia internet ini, sebenarnya telah mengalami satu proses pencerdasan, paling tidak dalam 20 tahun terakhir ini, proses pencerdasan publik itu terjadi. Jadi itu yang menjelaskan bahwa Partai Golkar mencoba berbasis digital dengan aplikasinya. Makanya kita berusaha pertama memaksimalkan penggunaan platform digital ini, juga mengubah budaya digital kita, supaya kita beralih kepada budaya digital ini. Karena begini, saya mau jelaskan sedikit ya. Di Indonesia ini ada fenomena yang unik kalau kita lihat secara strukturnya, secara ekonomi dan informasi. Pengguna Facebook di Sulawesi Utara misalnya, atau di Timur secara umum, itu hampir sama besarnya dengan jumlah populasi. Tapi pengguna Facebook di Jawa Tengah itu kecil.
Bagaimana bisa menjelaskan itu? Sama dengan Banten. Iya. Itu kecil. Iya kan? Iya. Sekarang kita lihat angka kemiskinan, ranking provinsi berdasarkan kemiskinan. Yang nomor 1 itu Jawa Timur. Nomor 2 Jawa Tengah. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Padahal ini kan dekat dengan pusat perubahan semuanya. Iya. Iya kan? Berarti kita perlu melihat bahwa ini ada yang salah. Oke. Mesti ada yang salah gitu ya. Nah, saya kira terobosan besar yang pertama yang harus kita lakukan ini adalah mengubah paradigma masyarakat kita sendiri dengan memberikan mereka akses sebesar-besarnya kepada informasi. Oke. Kan sekarang ini kalau kita melihat misalnya daerah seperti Banten, itu aksesnya kepada teknologi informasi sangat rendah sekali. Yeah. Jawa Tengah itu sangat rendah sekali dibanding daerah-daerah timur. Dan kalau kita lihat angka pertumbuhan ekonominya juga, itu relatif ada korelasinya. Yeah. Relatif ada korelasinya itu. Nah, jadi kita di Partai Gelora berusaha membangun akses ini, platform digital ini, dan kita percaya bahwa kalau publik diberikan penyadaran yang baik dari awal, artinya ini yang saya maksud dengan kampanye berbasis literasi. Dan kita tidak menyederhanakan masalah dengan sekedar membangun simpati dalam proses memberi dan seperti itu. Walaupun kita juga melakukannya, bahwa karena secara kemanusiaan itu harus dilakukan. Tetapi apa yang paling bisa menciptakan perubahan dalam skala masif dan mengubah masyarakat menjadi pelaku sejarah, itu adalah kalau paradigmanya dirubah. Pemikirannya. Pikirannya dirubah. Mindsetnya kita rubah, mentalnya kita rubah. Misalnya, coba Anda bayangkan kita melakukan pelatihan Akademi Pemimpin Indonesia. Untuk para pengurus kita di daerah-daerah, di DPD misalnya. Kita bicara tentang bagaimana menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Kita pikir tadinya ini ide yang rumit. Ternyata orang-orang di daerah itu nyambung dengan... Ini yang dimaksudkan kelima, ekonomi, militer, segalanya? Atau seperti ini apa? Yang kita maksud. Jadi kekuatan kelima itu maksudnya ukurannya adalah teknologi, ekonomi, dan militer. Ujungnya kesejahteraan. Ujungnya ke situ. Nah, begitu kita bicara tentang itu, tadinya orang berpikir itu jauh. Tapi setelah kita jelaskan ternyata, itu mungkin. Sekarang coba Anda bayangkan orang ada di desa, orang ada di daerah, di ujung misalnya di Sumatera atau di Papua di sana, tapi bertemu dengan ide itu efek pemberdayaannya luar biasa. Baik Pak Anies, mungkin yang lebih menarik juga dalam konteks ini, biasanya hampir semua kontestasi partai politik itu mesti ada figur. Nah, ini pertanyaan agak kunci sedikit ini. Nah, kira-kira dengan semua apa yang Bapak Anies jabarkan tadi, literasi digital, lalu kemudian juga 5 besar dunia gitu ya, tentu harus ada sosok-sosok yang kira-kira bisa setidaknya membawa mimpi ke arah sana, kalau belum menjadi realisasi gitu. Kira-kira seperti apa nanti ini yang akan diciptakan? Kita di Partai Gelora, pertama datang dengan semangat kolaborasi. Kolaborasi, ya. Seorang pemimpin itu menjadi kuat karena dia membawa narasi yang melibatkan semua orang. Gitu ya. Ini poin yang sangat penting dalam falsafah kepemimpinan. Gitu ya. Jadi ini kalau boleh saya jelaskan lebih dalam sedikit ya. Kata umat misalnya di dalam Quran itu punya 4 makna. Satu itu artinya individu. Yang kedua artinya kelompok. Bagaimana satu kata ini bisa punya 2 arti yang satu artinya individu, ada artinya kelompok. Ini kan berbeda. Tapi Allah mengatakan Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Maksudnya satu orang ini memiliki kualitas yang sama dengan semua orang yang ada di kelompok ini kalau dikumpulkan. That's right. Iya kan? Iya betul. Nah, tapi yang membuat ini kualitasnya ini sama karena ada makna ketiga bahwa pemimpin ini membawa misi. Makanya umat itu juga punya arti risalah. Tapi kalau ini diwujudkan, dia punya makna yang keempat, namanya sejarah. Jadi umat juga berarti sejarah.
Jadi maksudnya adalah bahwa pemimpin itu menjadi kuat manakala dia membawa satu misi, satu ya, yang melibatkan kelompok ini semuanya dalam semangat kolaborasi dan melakukan pencapaian tertentu yang membuat mereka jadi sejarah. Waduh. Dan figur itu ada di Pak Anies sendiri. Saya tidak mengatakan begitu, Tidak mengatakan tapi begitu. maksudnya itulah falsafah Itu kepemimpinan yang falsafahnya, kita anut di sini gitu loh. Kembali ke pertanyaan saya tadi, seperti apa dan figur-figur seperti apa? Kalau kita di Gelora, kita akan membangun karena saya yakin pemimpin kita di daerah, cuma Anda mungkin belum mengenal mereka secara personal, ini banyak dan saya tidak terlalu percaya kepada bahwa satu orang itu bisa menyelesaikan semua masalah. Tetapi model kepemimpinan yang berbasis pada 4 elemen ini tadi, bahwa pemimpin ini sebagai figur memiliki kualitas yang dimiliki oleh semua orang yang ada di kelompok ini, tapi pada waktu yang sama membawa misi yang bisa melibatkan semua orang di dalam kelompok itu. Makanya saya kembali kepada falsafah namanya itu, gelombang rakyat. Iya. Indonesia ini bangsa yang besar. Ini bangsa yang besar. Proses di mana kita menjadi satu negara itu sangat modern. Mempertemukan banyak suku, banyak bahasa, banyak agama dalam satu platform bersama melalui pergulatan historis yang panjang, itu sangat modern sekali. Sehingga saya yakin bahwa insya Allah Indonesia ini punya kualitas untuk menjadi kekuatan kelima dunia itu. Atau mungkin ada semacam konvensi nanti di internal partai ya, biar orang-orang ini muncul seperti figur gitu. Kalau itu sih kita mengalir aja bersama realitas. Saja, ya? Saya percaya begini Mas. Oke. Dalam 10 tahun ke depan, tatanan dunia ini akan berubah secara fundamental. Kalau kita tidak membawa Indonesia ikut dalam andil, dalam menyusun desain dari tatanan dunia baru itu, Indonesia akan menjadi outsider. Ditinggal. Ada di luar ring. Selamanya akan jadi korban. Siap. Karena itu orientasi kita di Partai Gelora adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi elit dan penyadaran massa sedemikian rupa yang membuat semua elemen ini bisa terakit. Sebenarnya tujuan kami terutama keluar dari polarisasi ini dulu. Karena polarisasi ini sangat merusak masyarakat. Artinya Bapak melihat kampanye di 2019 kemarin itu masih ada residu yang tidak sehat. Luar biasa. Luar biasa residu. Ini peran Hima ini diubah. Ini yang kita ingin rubah, makanya saya bilang Gelora ini tidak ada dalam pemerintahan tapi juga bukan oposisi. Tentu tindak lanjutnya adalah bagaimana strategi kampanye nanti karena ini akan dihindari dari residu tadi. Ini yang saya katakan, kita ingin membuat terobosan baru bagi Indonesia. Partai Gelora ini ingin menjadi rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini orang berkumpul karena di sini orang disatukan oleh cita-cita besar itu tadi. Luar biasa. Tapi itu lebih detail lagi. Artinya ini kampanye ini ada strategi. Kalau strategi digital seperti apa? Kan semua juga melakukan. TV juga semua ada partai. Lalu sepertinya juga Gelora ini menarik sekali ada TV digitalnya. Dan gimana ini, lebih detailnya? Sebenarnya kan pada akhirnya di dalam politik itu, walaupun kita menggunakan platform digital sebagai salah satu instrumen, ada satu hal yang tidak tergantikan oleh platform digital itu, namanya pertemuan face to face. Tetap. Itu tidak tergantikan. Tidak tergantikan ya. Karena waktu kita bertemu dengan orang, isi kepala kita, isi hati kita, itu kan kelihatan. Iya. Itu tidak tergantikan dengan platform digital. Iya. Jadi kita mengandalkan sebenarnya pertemuan langsung itu. Nah, cuma dalam pertemuan langsung ini, strategi kami yang paling besar adalah mengubah perbincangan publik dalam komunitas-komunitas. Makanya di Gelora ini ada konsep tentang kopi. Iya, kemarin sejarah kopi ini maksudnya begini. Dari pengalaman saya keliling ke seluruh Indonesia ini, saya menemukan bahwa masyarakat Indonesia ini sangat terbuka. Jadi kita perlu membangun jembatan, bukan tembok. Jembatan bukan tembok? Dan jembatan komunikasi yang paling bagus itu kopi.
Kopi. Iya. Luar biasa. Ini ada filosofinya kopi Iya. itu ya. Jadi sekarang kita ini, saya menganjurkan seluruh kader-kader kita ini, dan kita di Gelora juga bikin produksi kopinya, untuk datang ke komunitas-komunitas itu, ikut terlibat dalam pembicaraan itu, tetapi mengubah arah perbincangan. Mengubah arah perbincangan. Dan dengan mengubah arah perbincangan ini, saya yakin insya Allah alasan utama orang nanti memilih Partai Gelora, karena semua orang merasakan bahwa partai ini membawa misi perubahan yang jelas. Dan itu yang kita temukan di dalam survei kami. Alhamdulillah, elektabilitasnya juga naik. Sehingga, tapi yang menarik bagi saya adalah secara perlahan tapi pasti, publik merasakan bahwa ini partai membawa misi perubahan, dan karena itu alasan utama mereka memilih Partai Gelora bukan karena partai ini memberi, tetapi karena justru membawa misi perubahan. Perubahan. Kalau saya boleh pertemukan dua kata tadi, antara gelombang lalu ada digital. Ini sangat akrab dengan anak muda. Gelombang itu semangat, lalu ada digital. Apakah benar mungkin Partai Gelora ini akan coba lebih banyak menyasar kaum milenial? Di survei di kami, anggota yang sudah mendaftar itu umurnya rata-rata antara 18 sampai 44 tahun. Tergolong muda. Iya, jadi memang ini yang saya maksud di buku saya, gelombang ketiga, bonus demografi. Dan sensus penduduk kita tahun 2020 yang lalu kan memang menunjukkan bahwa usia muda ini adalah kekuatan demografi utama Indonesia. Sebenarnya saya percaya bahwa kita bisa, cara pandang kita kepada populasi atau demografi ini adalah bahwa demografi ini adalah kekuatan, bukan beban. Tapi kalau kita salah mengelolanya, dia bisa jadi beban. Karena secara ekonomi kan orang pasti berpikir usia ini kan usia produktif, orang cari kerja semua kan. Pak, kalau bicara begitu tentu kita perlu semacam distintif. Pembedanya tentunya ini kan juga partai-partai PSI, kita lihat juga ada Demokrat, mereka juga sama gitu. Nah, yang membuat istimewa atau membuat yang berbeda, Partai Gelora itu dalam bicara anak muda itu seperti apa? Karena orang merasakan dari alasan memilih Partai Gelora, dan dari survei yang kita lakukan kepada yang masuk ya. Jadi waktu orang masuk di Partai Gelora, kita buat program namanya Oke Gelora. Oke Gelora. Orientasi kepartaian Gelora. Setelah itu kita survei alasannya, memang alasan utama orang masuk ke Partai Gelora itu karena soal visi 5 besar itu. Soal arah baru Indonesia, ini dia nih. Alasan utama orang begitu. Kemudian setelah mereka menjadi kader, kita ada program namanya AMI, Akademi Manusia Indonesia. Kemudian untuk para pengurus, kita buat program Akademi Pemimpin Indonesia. Dari pelatihan para pengurus ini melalui API, Akademi Pemimpin Indonesia ini, setelah itu kita survei, kita evaluasi lagi, rata-rata mereka merasakan bahwa engagement utama yang terjadi di dalam partai itu memang basisnya adalah narasi. Sehingga ini yang menjelaskan kenapa penyebaran kami secara teritorial ini merata. Karena saya rasa ini adalah semangat zaman yang sedang ditunggu-tunggu orang. Jadi orang merasakan bahwa ini ada semangat zaman baru. Ini ada ruh Indonesia baru. Ini ada semangat nasionalisme baru. Yang membuat kita sebagai Indonesia merasa lebih utuh. Dan lebih confident untuk mencapai target-target besar kita itu. Artinya begini, dari segmen pasar Partai Gelora sendiri, artinya Pak Anies ingin melihat bahwa partai ini berbeda, artinya tidak beririsan dengan, tentunya dengan Partai PKS yang sebelumnya. Atau mungkin P3, atau mungkin Partai Umat. Sepertinya masih warna hijau. Itu yang menarik itu ya. Yang menarik kalau saya katakan, yang mantan PKS di sini mungkin sudah nggak sampai 5% sekarang. Tidak sampai 5%? Nggak sampai sekarang. Dari kader kami yang sekarang ini ada. Ini minoritas. Minoritas kecil sekarang di sini. Jadi yang bergabung ini memang orang-orang baru sama sekali. Contohnya misalnya ya, kita tidak menduga tadinya penyebaran kami seperti di Papua. Papua ya? Itu luar biasa ekspansinya itu. Olahragawan seperti siapa namanya?
Okto ya. Okto Maniani. Ya. Dan satu lagi Tibo. Itu gabung dengan kita di sini di basis-basis teman-teman Kristen itu luar biasa pertumbuhan. Tapi di waktu yang sama di Madura, di kiai-kiai di Madura ini juga luar biasa juga dukungannya kepada kepada kami. Jadi ini kan apa yang tampak seperti hal-hal yang tidak bisa bertemu, ini sekarang mulai terasa bahwa ini ada jembatan yang mempertemukan mereka itu. Kalau boleh dipilih, ada kiri, ada tengah, ada kanan. Kanan jauh, kiri jauh. Kira-kira di mana posisi Gelora? Itu yang saya bilang, ini pengelompokan lama. Pengelompokan lama. Ini bukan lagi Indonesia. Iya. Ini zaman baru. Wow. Kita perlu sumber nasionalisme baru. Kita perlu ruh baru. Nah, ruh baru ini yang saya katakan tadi, jembatan yang mempertemukan kanan, tengah, kiri. Jadi yang dibangun oleh Partai Gelora adalah jembatan, bukan tembok. Siap. 3 survei tidak menyatakan bahwa Partai Gelora itu berada di, ada yang nyebut 0,5, ada yang 1 bahkan 1,5. Kita tidak usah sebut survei itu, tapi cukup kredibel. Nah, kalau melihat hasil ini ada satu petanda awal yang baik. Nah, kira-kira untuk 2024 nanti, targetnya seperti apa, yang realistisnya itu seperti apa kira-kira? Jadi kami menetapkan target yang cara berpikirnya begini, cita-citanya besar, tapi melangkahnya realistis. Ya. Target pertama kami itu adalah melewati parlemen threshold. Di luar dari itu kita anggap bonus. 4% itu dulu ya? Itu dulu. Dan saya yakin insya Allah angka ini bisa kita raih, insya Allah. Itu. Mungkin lebih tahu lagi kita ingin lebih tahu lagi kalau sistem pengkaderan di daerah-daerah itu seperti apa. Bapak Anies tadi mengatakan target juga harus tinggi tapi langkah realistis. Nah, ini kan tidak gampang memasuki wilayah-wilayah tertentu yang sudah menjadi basis-basis partai tradisional. Sebutlah katakanlah merah itu untuk Semarang, Jawa Tengah gitu ya. Aceh punya peta sendiri. Nah, kira-kira Gelora di mana ini basisnya yang paling kuat? Jadi dari perkembangan struktur kami terlihat satu tren bahwa ada penerimaan yang relatif sama di seluruh wilayah di Indonesia terhadap Partai Gelora. Relatif merata saja begitu itu ya. Tidak ada yang terlalu spesifik karena pendekatan kami ini adalah pendekatan makro-mikro. Jadi makro-mikro maksudnya begini. Narasinya besar, tapi begitu kita turun ke wilayah, kita juga menggunakan pendekatan yang lebih mikro, sesuai dengan kebutuhan masyarakat di situ. Tapi konsep utama yang menyambung antara pendekatan makro-mikro ini adalah semangat kolaborasi. Semangat kolaborasi ini falsafahnya itu yang saya sebutkan tadi, bangun jembatan bukan tembok. Bangun jembatan bukan tembok. Luar biasa. Begitu kita bangun jembatan, orang nyebrang rame-rame. Tapi kalau kita bangun tembok, orang nggak bisa masuk. Iya, luar biasa. Kira-kira itu falsafah dasarnya. Ini kalah menarik juga biasanya orang bertanya, partai politik itu harus membawa kesejahteraan. Nah, orang ingin tahu, kalaupun orang berinvestasi akan lihat, ini partai politik bisa membawa apa di bidang ekonomi. Nah, di bisnis ini juga cukup menarik ini. Kira-kira untuk program ekonomi ini apa yang menjadi unggulan dari Partai Gelora, sehingga nanti bisa menciptakan kesejahteraan dan 5 besar dunia tadi misalnya. Jadi, saya mau menjelaskan dulu pikiran dasar dari agenda ekonomi Partai Gelora. Kita sekarang ini menghadapi satu persoalan global yang sama untuk semua negara, yaitu climate change. Dan dampaknya bagi Asia Tenggara itu juga sangat besar. Kita punya ancaman bencana alam yang menurut saya jauh lebih besar daripada ancaman perang. Karena itu, isu climate change ini harus kita anggap sebagai bukan hanya isu lingkungan, tapi juga merupakan isu ekonomi, juga merupakan isu keamanan nasional. Jadi ini satu. Untuk waktu yang sangat lama, ekonomi dunia itu telah mengorbankan lingkungan hidup kita itu. Dan karena itu, arah pembangunan ekonomi kami itu orientasinya yang pertama adalah keselamatan bumi itu dulu. Keselamatan bumi ya. Jadi isu climate change ini. Yang kedua, isu pemberdayaan sosial.
seperti yang saya katakan tadi, ada 10% orang miskin di Indonesia. Ini kalau kita menerapkan standar $1 per hari. Ya. Dan tentu saja ini standar yang tidak mungkin berlaku. Tidak mungkin berlaku ya? Iya, artinya begini. Orang tidak mungkin hidup dengan $1 sehari. Iya kan? Sangat minimalis. Yang ini kan di bawah ini kan. Jauh. Kalau kita menerapkan $2, Ya. ini angka orang miskinnya jauh lebih besar lagi gitu loh. Iya. Iya kan? Betul. Jauh lebih besar lagi. Realistisnya? Ya, jadi kita harus menerapkan standar kelayakan hidup. Setelah itu kita berorientasi pada pemberdayaan kelompok ini. Ini yang saya maksud. Iya. Sebab isu utama kita sekarang ini adalah isu ketimpangan. Maksud saya begini, sebuah partai politik biasanya menyasar ekonomi paling bawah dulu gitu loh, baru mendapat popularitas yang tinggi. Kalau sepertinya kalau melihat climate change itu dikhawatirkan seperti itu, tidak mendapat popularitas yang tinggi. Justru itulah apa salahnya. yang harus dilakukan? Selama ini orang menganggap bahwa isu climate change ini isu elit. No. Enggak. Menurut saya isu climate change ini akan menjadi satu ideologi global baru yang akan menentukan arah ekonomi. Misalnya turunannya dalam energi. Kita harus membuat akselerasi dalam penggunaan energi kita gitu. Jadi transisi energi yang sesuai dengan tuntutan perubahan iklim ini harus kita percepat. Ini satu. Tapi industri-industri ikutan terhadap itu semuanya kan jauh lebih banyak lagi gitu. Iya kan? Itu yang saya maksud. Jadi turunannya secara ekonomi ini dahsyat luar biasa gitu. Cuma sosialisasinya ke arah itu tidak terlalu masif di masyarakat kita sehingga kita menganggap isu lingkungan ini masih merupakan isu elit. Sebenarnya enggak. Ini justru menyangkut keselamatan bersama kita ini. Tapi kita juga harus keluar dari salah satu dampak dari ekonomi liberal yang sekarang ini berlaku, yaitu pada ketimpangan. Gitu ya. Ketimpangan sosial. Isu ketimpangan ini juga merupakan isu kita di Indonesia, tapi juga merupakan isu global. Isu di Amerika, isu di Eropa, isu di mana-mana gitu. Nah, karena itu tujuan kedua, jadi setelah soal lingkungan, ini adalah tujuan pemberdayaan sosial. Artinya, kita berorientasi pada penguatan, pada pemberdayaan kelompok miskin ini, karena itu adalah amanat negara. Amanat negara. Iya kan? Popularitas. Jadi itu amanat negara. Tujuan kita bernegara salah satunya adalah bahwa negara ini merawat kelompok fakir miskin ini kan. Ini satu. Tapi kan kita juga harus memperkuat bahwa kita ini punya kelompok kelas menengah baru, tapi rapuh, fragile, gampang kembali jadi miskin. Iya kan? Nah ini juga orientasi dalam pemikiran ekonomi kami ini. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah dalam waktu 10 tahun yang akan datang, dampak dari pandemi ini adalah pada deglobalisasi. Kenapa? Karena ini ada konflik supremasi antara Amerika dengan China yang menyebabkan instrumen globalisasi ini akan dipaksakan oleh China, tetapi instrumen deglobalisasi akan dipaksakan oleh Amerika. Pilihannya. Nah, karena itu pilihan kita di tengah konflik ini adalah memperbesar ekonomi domestik. Yaitu dijadikan salah satu platform ya. Platformnya. Jadi memperbesar ekonomi domestik kita ini, kita harus meningkatkan ukuran ekonomi kita secara makro, tetapi orientasinya kepada penguatan ekonomi domestik. Dan kita secara populasi ukurannya relatif besar. Besar. Ada faktor yang keempat yang saya mau sebutkan yang menjadi landasan dari pemikiran ekonomi. Transformasi menuju ekonomi berbasis teknologi. Transformasi ya. Menuju ekonomi berbasis teknologi. Kan ini yang membedakan kita di Indonesia ini misalnya dengan Korea dan Jepang. Iya kan? Korea dengan penduduk 50-an juta itu bisa punya GDP lebih besar dari Indonesia. Karena dari awal dia berorientasi pada ekonomi berbasis teknologi. Kita terlalu lama menikmati eksploitasi sumber daya alam, tapi tanpa sentuhan teknologi. Inovasi dan teknologi Karena itu 4 orientasi ini dalam pembangunan ekonomi ini yang akan menjadi
dasar pemikiran agenda ekonomi Partai Gelora, yaitu orientasi pada perubahan iklim, pemberdayaan masyarakat, kemudian penggunaan basis teknologi, dan penguatan ekonomi domestik. Ya. Sebagai partai baru, tentu Gelora juga punya pandangan-pandangan terhadap apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah. Mungkin juga ada berupa kritik atau mungkin semacam saran. Kalau memang Partai Gelora nanti benar-benar menjadi sebuah partai, tentu saatnya akan ikut memerintah. Nah, seperti apa penilaian Bapak? Apakah tadi yang dicita-citakan atau tadi yang diwacanakan, apa sudah tercapai? Harus kita akui bahwa hal yang paling bagus yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sekarang ini adalah pembangunan infrastruktur. Betul, oke. Itu menurut saya sangat bagus. Dan orang-orang merasakan dampak dari itu semuanya. Yang tidak bagus adalah skema investasinya. Seperti apa itu? Iya kan? Yeah. Itu yang tidak terlalu banyak menguntungkan kita, dan menurut saya pembangunan berbasis utang ini di Indonesia ini sebenarnya ini akan menjadi masalah besar bagi kita. Apakah artinya itu akan menjadi platform kampanye nanti bagi Partai Gelora untuk menjadi suara? Ini akan menjadi salah satu agenda utama di dalam kampanye kita ini. Benar bahwa kita perlu membangun infrastruktur kita, tapi kita perlu membuat satu skema investasi yang pertama sedapat mungkin tidak berbasis pada utang, dan yang kedua pelibatan swasta dalam skala yang lebih besar. Kalau sekarang ini kan sebagian besarnya kan dikerjakan semuanya oleh BUMN. Jadi jatah swasta itu sangat kecil sekali. Sementara kita membangunnya juga berbasis pada utang. Jadi angka utang kita ini terus naik dalam periode ini, dan angkanya luar biasa besarnya. Dan menurut saya kalau kita lihat efeknya pada ruang gerak fiskal pemerintah itu sangat buruk. Oke. Kenapa? Karena ini ada satu menurut saya ini tipuan yang cerdas di sini. Jadi jumlah utang selalu diukur kepada GDP. Iya kan? Jadi misalnya sekarang kita mengatakan angka utang kita masih sekitar 40-an% dari GDP. Tapi orang lupa bahwa itu dibayar dari income pemerintah. Iya kan? Dan income utama pemerintah itu dari pajak. Iya kan? Sementara APBN kita ini kan cuma sekitar 20-an% dari GDP kita gitu loh. Defisit itu ya. Jadi sumber cash kita untuk membayar utang itu terlalu kecil. Tapi kita memberikan toleransi kepada utang ini karena dia diukur kepada keseluruhan ekonomi. Itu salahnya gitu. Itu harus dikoreksi barangkali ya. Aset Anda misalnya katakanlah 1 miliar. Tapi pendapatan Anda sebenarnya cuma sekitar 200-an juta misalnya. Jadi kalau Anda mengutang 40% daripada aset Anda, kelihatannya masih kecil dibanding aset Anda. Tapi kemampuan pembayaran Anda sebenarnya sudah tidak memadai. Inilah sebenarnya sumber masalahnya. Karena itu kita akan terus-menerus menutup utang dengan utang. Menutup utang dengan utang. Jadi kita akan masuk dalam trap itu tadi. Saya kira ini kita perlu banyak koreksi di situ. Tapi bahwa kebutuhan kepada pembangunan infrastruktur itu memang kebutuhan yang mendesak. Artinya di situ apresiasi ya. Itu dari sisi itu ya. Tentu Janti bisa juga lebih lanjut isu-isu baru. Terakhir ini ada IKN misalnya, juga ada Ciptaker. Pandangan Pak Anies juga di Partai Gelora itu sebenarnya apa? Kayak misalnya itu yang saya sebutkan tadi, manfaat dari dukungan besar di parlemen kepada pemerintah, banyak undang-undang yang lolos secara lebih mulus gitu ya. Seperti Ciptaker. Soal cipta kerja itu ya. Itu bagus itu loh. Tapi kan itu undang-undang. Bagaimana dia menimbulkan dampak itu kan cara kerja pemerintah. Iya kan? Setelah Anda dapat izin, terus bagaimana izin itu digunakan? Kan itu masalahnya kan? Apakah investasi kita naik atau tidak setelah undang-undang itu keluar? Kan itu masalahnya kan? Jadi ini kalau menurut saya, ini undang-undang yang sebenarnya bagus saja dalam pengertian untuk menarik investasi, tapi lahir di momen yang
tidak tepat. Berbagai strategi partai politik itu yang kita lihat terakhir ini, ada yang mencoba untuk merapat ke pemerintah dalam tanda petik, ada mencoba menjauh. Nah, dalam posisi ini misalnya Partai Gelora seperti apa posisinya nanti? Karena ini kadang-kadang ada juga yang diuntungkan dengan posisi misalnya lebih merapat ke istana. Menurut saya sekarang ini survei-survei menunjukkan bahwa angka swing voter itu di atas 60%. Di atas 60% ya. Jadi pada dasarnya masyarakat ini akan membuat penilaian akhir itu menjelang pemilu. Ya. Itu satu. Yang kedua, salah satu sebab angka swing ini tinggi karena pada dasarnya orang tidak melihat relevansi kehadiran partai itu. Antara maksudnya berada dalam pemerintahan atau tidak, itu sebenarnya bagi publik itu sama saja. Tidak penting. Tidak penting. Kita tidak melihat ada efek misalnya menjadi oposisi itu punya efek elektabilitas, elektoral. Atau menjadi bagian dari pemerintahan itu punya efek elektoral. Karena ada partai yang ada dalam pemerintahan, elektabilitasnya turun. Ya kan? Artinya mengambil posisi oposisi tidak lebih baik. Tidak dengan sendirinya. Ada partai yang oposisi, elektabilitasnya juga turun, ada juga yang naik. Jadi pada dasarnya menurut saya, standing seperti itu tidak punya efek elektoral. Tidak punya efek elektoral. Karena itu kita lebih fokus di Partai Gelora ini pada apa yang secara langsung berpengaruh secara elektoral itu. Dan menurut saya dari survei kami itu karena alasan memilih Partai Gelora ini yang paling banyak yang kita temukan di dalam survei itu ada dua. Satu karena membawa visi perubahan, yang kedua memang karena figur. Gitu ya. Ada faktor itu. Dua faktor ini merupakan tanda positif bagi kami, gitu loh. Bahwa kampanye berbasis literasi ini ternyata efektif. Sejauh ini yang telah digunakan untuk kampanye berbasis literasi tadi itu, aplikasi apa saja yang telah dibangun ya? Tadi kembali ke masalah di awal-awal tadi, tentu harapannya adalah dengan banyaknya kelompok usia muda, tadi yang akses internet sebagainya, unggulan-unggulannya Partai Gelora itu seperti apa gitu kira-kira? Sebenarnya lebih kepada konten. Kalau platform sih kita pakai yang ada saja begitu ya. Seperti apa itu? Relatif semua platform kita pakai ya. Cuma kita sebenarnya sekarang lebih mengutamakan perbincangan melalui TV Gelora ini. Jadi di program Gelora Talks ini kita mencoba mendiseminasi, mensosialisasi ide-ide besar kita ini dalam bentuk pembahasan agenda-agenda aktual. Jadi yang setiap hari Rabu kita adakan bersama dengan teman-teman media ini. Ini alhamdulillah kalau menurut teman-teman di daerah semuanya, ini punya dampak pencerahan yang luar biasa. Misalnya ketika kita mengangkat kemarin isu komunisme misalnya, iya kan? Kan banyak orang menggunakan ini sebagai alat polarisasi. Tapi kita mengubah paradigma publik terhadap isu ini bahwa ternyata ini bukan kekhawatiran tentang ancaman munculnya komunisme itu berhubungan dengan isu geopolitik ternyata. Yaitu hegemoni China di kawasan. Karena itu ini berhubungan juga dengan sentimen anti China yang naik. Di angka 46,8% gitu ya. Jadi angka ini harus kita baca bahwa ini ada trauma sejarah, tetapi di-trigger oleh fenomena geopolitik baru, iya kan? Nah, diseminasi begini ternyata itu punya efek kepada masyarakat secara langsung gitu. Baik Pak Anies, mungkin kita sudah hampir kepada penghujung acara dan luar biasa sekali informasinya gitu ya. Mungkin closing statement 1-2 menit deh. Jelaskan apa yang membuat Partai Gelora ini berbeda dan targetnya seperti apa hari ini? Saya optimis bahwa Partai Gelora ini akan mendapatkan penerimaan yang luas di masyarakat dan kita akan insya Allah lolos di parlemen pada pemilu 2024 yang akan datang. Terutama karena ide menjadikan Indonesia 5 besar dunia ini sekarang mulai mendapatkan momentumnya. Tepat. Ide ini membuat kita memandang krisis yang sekarang sedang terjadi sebagai peluang, bukan masalah. Terima kasih. Luar biasa.
Sobat bisnis, saya kira demikianlah bincang-bincang kita tadi yang sangat-sangat inspiratif dari Ketua Umum DPN Partai Gelora, Pak Anies Mata, dengan harapan tentunya partai ini akan lolos di parliamentary threshold nanti, tentu siap bertarung, dan mana tahu kita juga nggak tahu nanti 2024 nanti bisa jadi partai ini juga menjadi pemenang. Siapa bilang kalau politik itu tidak mungkin. Demikian, terima kasih, dan terima kasih sekali lagi kepada para pemirsa yang telah mengikuti acara ini. Sekali lagi terima kasih, dan Pak Anies terima kasih, dan selamat berjuang menghadapi 2024. Insya Allah, bantu ya. Siap.